Salam, perkenalkan saya Nicholas Yunus Saputra dari kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi budidaya pembenihan ikan konsumsi. Yang pertama, kita harus tahu dulu pengertiannya. Pengertian dari budidaya pembenihan ikan konsumsi itu merupakan membudayakan ikan melalui benih ikan yang biasanya dibudayakan adalah ikan konsumsi. Nah, apa sih ikan konsumsi itu? Contohnya seperti ikan lele, ikan bandeng, ikan gurame, dan ikan lain-lainnya. Yang kedua yaitu perencanaan usaha. Dalam perencanaan usaha pembenihan budidaya ikan konsumsi, kita perlu yang pertama yaitu ada ide dan peluang usaha. Dalam pembenihan ikan konsumsi merupakan usaha yang sangat produktif bagi masyarakat. Dalam segmen usaha budidaya ikan terbagi 3 kelompok berdasarkan proses produksinya. Yang pertama ada pembenihan, pendederan atau penyebaran benih, dan pembesaran ikan. Nah, yang kedua yaitu ada sumber daya yang dibutuhkan dalam pembenihan ikan konsumsi. Nah, seperti apa? Yaitu ada manusia, bahan, uang, peralatan, cara kerja, pasar, dan informasi. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu penerapan sistem pembenihan ikan konsumsi berdasarkan daya dukung wilayah. Nah, yang pertama yaitu adalah persiapan sarana atau media yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu persiapan kolam. Nah, kolam ini bisa dapat terbuat dari terpal atau kolam semi permanen seperti di tembok atau di semen dan yang lain-lain. Nah, selanjutnya yaitu pemeliharaan induk. Nah, pemeliharaan induk ini bertujuan untuk menumbuhkan dan mematangkan gonad atau sel telur dan sperma. Nah, penumbuhan ini dapat dipacu dengan pendekatan dan pengenalan pada kondisi lingkungan. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu peminjahan atau pembenihan. Dalam pembenihan adalah proses di mana pembuahan telur oleh sperma, yang telurnya dihasilkan oleh betina dan yang spermanya dihasilkan oleh induk jantan. Dan untuk yang selanjutnya, yang keempat yaitu penetasan telur. Nah, penetasan telur ini bertujuan untuk mendapatkan larva. Nah, tujuan itu untuk menjadinya sambil dipindahkan ke bak khusus yang dimana sudah disiapkan dalam melakukan penetasan telur. Nah, untuk yang selanjutnya, yang terakhir yaitu pemeliharaan larva dan benih. Nah, pemeliharaan larva merupakan kegiatan yang paling menentukan keberhasilan suatu usaha budidaya pembenihan ikan. Nah, karena sifat larva ini merupakan stadia atau paling kritis dalam siklus hidupnya dalam biota budidaya, termasuk tahapan yang paling cukup sulit dalam budidaya ikan. Dan yang selanjutnya yaitu menghitung titik impas usaha dalam pembenihan ikan konsumsi. Nah, untuk menghitung titik impas atau break even point usaha pembenihan ikan konsumsi terbagi sebagai berikut. Yang pertama yaitu alat perencanaan untuk menghasilkan laba. Yang kedua, memberikan informasi mengenai berbagai tingkat volume penjualan serta hubungannya dengan kemungkinan memperoleh laba menurut tingkat penjualan yang bersangkutan. Yang ketiga yaitu mengukur dan menjaga agar penjualan dan tingkat produksi tidak lebih atau kecil dari BEP. Yang keempat yaitu mengevaluasi laba dari perusahaan secara keseluruhan. Untuk yang terakhir yaitu menganalisis perubahan harga jual, harga pokok, dan besarnya hasil penjualan tingkat produksi. Untuk yang kelima yaitu promosi produk hasil usaha pembenihan ikan konsumsi. Dalam usaha kita juga perlu promosi dalam melakukan penjualan. Yang pertama yaitu kita ketahui adalah strategi promosi dalam produk hasil usaha pembenihan ikan. Tujuannya adalah promosi ini akan dicapai beberapa tujuan utama, yaitu yang pertama memberi daya tarik bagi khusus bagi para pelanggan. Yang pelanggan tentunya itu yang banyak ditunggu-tunggu adalah promosi. Biasanya para pelanggan itu sengaja menanti event promosi dalam sebuah produk untuk mendapatkan penawaran harga yang lebih murah. Untuk yang kedua yaitu meningkatkan angka penjualanan
sebagai besar pelaku usaha sengaja mengadakan promosi berbesar-besar dan meningkatkan volume penjualan dan mendapatkan omset yang besar setiap bulannya. Untuk yang ketiga, yaitu membangun loyalitas konsumen. Nah, tujuan ini untuk mengadakan kegiatan promosi tidak hanya untuk meningkatkan penjualan produk, namun juga untuk membangun loyalitas dan para konsumennya. Untuk promosi produk hasil usaha dalam pembenihan ikan konsumsi. Nah, di sini saya akan lampirkan yaitu peta konsep dalam budidaya pembenihan ikan konsumsi. Itu ada pertama ide peluang usaha, segmentasi budidaya ikan, sumber daya, komponen perencanaan, langkah-langkah penyusun perencanaan, pokok-pokok perencanaan usaha, dan aneka produk ikan konsumsi. Dan di bawahnya ada link YouTube yang mungkin kalian bisa cari. Di situ ada materi tentang budidaya pembenihan ikan konsumsi. Sekian dari saya, Nicholas Yunus dari kelas 11 IPA 2. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam melakukan presentasi. Saya akhiri. Sekian, terima kasih.